على رسول الله Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Lama kita tak bertatap muka, atas izin Allah segala nikmatnya Allah hadirkan lagi kita di masjid yang mulia ini, agar hati kita lebih siap belajar, mendengar, menerima nasihat. Kita sama-sama doanya pasti semua sudah hafal. Dan biar berkah kita awali dengan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Doanya Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji hanya milik Allah. Itu kalimat yang gak boleh lepas setiap hari kita ucapkan. Karena memang setiap hari, setiap detik kita kan dapat nikmat dari Allah. Kita kalau dapat hadiah dari orang aja terima kasihnya bisa sungguh-sungguh. Apalagi ini yang memberikan adalah Tuhan semesta, yang menciptakan kita, yang ngurusin kita, itu Allah. Jadi Allah yang lebih pantas kita dahulukan rasa terima kasih kita untuknya. Itu yang pertama tuh. Jadi setiap hari lisan gak boleh absen dari alhamdulillah. Yang kedua, lisan ini gak boleh absen dari, ada yang tahu nggak? Yang pertama, lisan gak boleh absen dari alhamdulillah, karena kita gak boleh berhenti bersyukur. Sebagaimana Allah nggak berhenti berikan nikmat kepada kita, maka kita pun nggak boleh berhenti bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kalimat yang nggak boleh putus setiap harinya kita ucapkan adalah sholawat. Ya, jadi itu tuh dua itu penting setiap hari kita ucapkan. Yang pertama, ucapkan alhamdulillah. Karena yang diajarkan oleh Nabi juga, setiap bangun tidur doanya apa? Coba baca, Mam. Apa Mam? Bangun tidur. Ham, apa Ham? Bangun tidur, bangun tidur. Bangun tidur. Depannya alhamdulillah, tapi alhamdulillah apa tuh? Ada yang tahu? Ikhwan. Ijal. Alhamdulillah apa tuh? Bangun tidur. Atau antum yang baru datang baru bangun tidur? Akhwat apa doanya bangun tidur? Hah? Hah? Itu dia. Maju. Ya kan? Emang enak ngaji begini mah. Fadhal. Terimalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh, bangun tidur aja kita diajarkan oleh Nabi untuk mengingat Allah. Kata Nabi, kita tidur tuh diikat 3 ikatan. Yang pertama, hilang, kita bangun baca doa. Yang kedua, ikatannya hilang kalau kita wudu. Yang ketiga, ikatannya hilang kalau ikhwan sekarang ya ikhwan. Kenapa? Yang pertama, habis doa tuh hilang. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, maju jauh. Yang ketiga, sholat. Enak kan? Enak emang. Dah, biar semangat. Taib. Kemudian sholawat kita nggak boleh putus, karena dengan sholawat kita bisa mendapatkan bimbingan jalan yang lurus dalam hidup ini. Taib. Sahabatku sekalian, manggil sahabat ya, kita semua besti. Kita alhamdulillah diberikan nikmat bisa hidup sampai dengan hari ini. Kenapa Allah masih hidupkan kita? Alasannya 2. Bisa jadi kita masih banyak dosanya,
Maka Allah hidupkan kita, tanda Allah berikan kesempatan untuk kita agar kita bertaubat, karena dosa kita masih banyak. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita masih hidup, karena amal kita masih dikit. Jadi Allah masih hidupkan kita, memberikan kesempatan agar kita memperbanyak amal. Itu dimaksimalkan. Kita masih hidup, berpikirlah, oh, masih muda, masih hidup, berarti dua nih, dosa banyak, amal kurang. Dikejar tuh, banyakin taubat, istighfar, ingat Allah deh. Kemudian banyakin amal. Anak muda jadi yang keren tuh beramal, gitu. Ini fashionnya anak muda yang paling keren tuh ke masjid, pakai koko, ya. Ini keren-keren semua nih, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah hadirkan kita di sini. Langkah kaki antunna dan antum semua menggugurkan dosa, dan setiap langkah kita Allah naikkan derajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggak kerasa ya, waktu tuh nggak kerasa banget. Kita perasaan baru kemarin pakai baju lebaran. Perasaan baru kemarin kita buka bareng sama teman SD, teman SMP, reuni macam-macam. Reuni dateng tapi tarawih enggak, jujur. Itu waktu cepet ya. Sekarang kita udah masuk di tanggal 1. Satu apa? 1 Syawal, lebaran dong. 1 apa sekarang? 1 Dzulqa'dah. Sebulan lagi masuk Dzulhijjah. Dzulhijjah lebaran lagi tuh. Lebarannya potong perasaan. Potong kambing, potong sapi, lebaran haji. Taib, sekarang kita udah masuk di bulan Dzulqa'dah. Gak kerasa kan? Ramadan lewat, masuk Syawal. Syawal lewat. Perasaan baru kemarin kita bilang minal aidin wal faizin sama teman-teman kita, bikin status tuh. Minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu. Kalau misalnya antum bilang minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, berarti antum bukan orang Indonesia. Ya. Karena orang Indonesia minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aid, minal aid artinya semoga bahagia. Wal faiz, semoga kau sukses setelah bulan Ramadan. Itu versi Arab. Kalau versi Indonesia artinya mohon maaf lahir dan batin. Taib, bulan Dzulqa'dah sekarang tanggal 1 loh. Tanggal 1 Dzulqa'dah. Dan Dzulqa'dah ini adalah di antara 4 bulan haram dalam Islam. Ini udah pernah Anda kasih tahu ya. 4 bulan haram dalam Islam. Ada yang tahu nggak dalilnya apa? 4 bulan haram dalam Islam tuh dalilnya apa? Ada di surah Taubah. Ayatnya berapa? Ayat berapa? Hah? 36. Siapa yang bilang tuh? Maju. Tapi antum nggak dapat duit. Antum dapat buku. Bukunya istimewa. Kalau dijual, lumayan lah. Antum cek aja di Shopee harga buku Anda berapa. Iya. Dijual lagi. Baik. Nggak nyesel kan? Ham? Nggak nyesel ya? Nggak. At-Taubah ayat 36. Itu Allah katakan 12 bulan. Ada 4 yang jadi bulan haram. Yang pertama, ya Muharram. 1 Dzulqa'dah, 1 Dzulhijjah, setelahnya jauh. Apa tuh? Sisa 1 lagi. Setelah 3 berturut-turut, 1 lagi Rajab. Ya, berharap dapat hadiah ya? Enggak sih. Oke. Ada 4 dan sekarang kita masuk bulan haram. Singkat, kita murojaah sedikit, mengingatkan reminder supaya di bulan haram ini kita jaga diri, latihan lagi supaya enggak banyak-banyak buat dosa. Ya, enggak banyak buat dosa, terus yang diperbanyak apa bang? Amal.
amal soleh, amal sunnah. Sampai sekarang yang datang ke masjid nih sholat duha dulu siapa? Alhamdulillah. Makanya terlambat ya sholat sunnah dulu di rumah. Luar biasa. Emang Alpin tuh murid kesayangan. Dia pantas diberikan I love you untuk kita semua. Coba ngomong, we. Iya, taib. Itulah waktu begitu cepatnya berlalu. Kita masuk Ramadan Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Ayatnya wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, karena waktu jalannya cepat. Kita masih muda tapi nanti nggak kerasa tiba-tiba sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, 50 tahun. Nanti masuk masa-masa itu baru kerasa, iya bener ya, waktu tuh cepet banget. Perasaan baru kemarin kita mabar bareng, main EP bareng, sekarang udah pada pensiun gitu. Jadi manfaatkan waktu. Alhamdulillah kita hadir di sini adalah bentuk kita menghargai waktu. Mudah-mudahan nih kita doa lagi, mudah-mudahan dengan inilah menjadi saksi bahwa nanti di hari kiamat kita bisa bilang sama Allah, ya Allah, aku dahulu hadir di majelis ilmu, maka selamatkan aku. Maka kata Allah, selamatlah kamu. Salamun alaikum bima sabartum. Artinya selamatlah bagimu karena kamu telah sabar. Sabar ngapain? Sabar duduk di majelis ilmu. Iya, sabar. Pantat panas, pala nggak paham, puyeng. Tapi dengan kesabaran kita pahalanya besar. Jadi sabar ya. Taib. Di sini kita saling memberikan nasihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Ini kita masih mukadimah bentar ya. Reminder dikit. Ramadan itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bang, sekarang udah nggak Ramadan lagi, tapi catatannya di sini Ramadan yang sesungguhnya itu adalah Ramadan setelahnya. Paham? Jadi Ramadan yang sesungguhnya itu adalah setelah Ramadan. Di Ramadan jelas kita bisa rajin ibadah, semua orang ibadah. Di Ramadan jelas kita bisa terawih karena banyak yang terawih. Di Ramadan kita bisa puasa karena semua puasa. Coba sekarang puasa, di depan ada es, di depan ada minuman, yakin gak tergiur loh? Ya kan? Susah. Tapi itulah Ramadan yang sesungguhnya adalah setelah Ramadan. Kalau memang benar Ramadan kita yang kemarin, pasti sekarang kita masih istiqomah baca Qur'annya. Kalau memang benar Ramadan kita yang kemarin, pasti sampai sekarang kita masih rajin sholatnya. Amalan apa yang bertahan selama Ramadan kemarin? Sekarang. Kemarin Ramadan rajin baca Quran ya kan, sampai ada sanad di sini. Sekarang masih rajin nggak? Kemarin Ramadan kita bisa sholat sunnah, sekarang masih nggak? Ayo, tanya sama diri masing-masing. Karena tujuan Ramadan kan kita udah tahu ya, la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Takwa ini bukan gelar sementara. Takwa ini gelar untuk selama-lamanya. Tuh, takwa gelar untuk selama-lamanya supaya kita masuk ke dalam surga. Sekarang coba kita konsentrasi dikit. Takwa itu tandanya ada 4. Kalau 4 ini masih ada di dalam diri kita, selamat. Tapi kalau sama sekali enggak, barang satu pun, hati-hati nih. Jangan-jangan Ramadan kemarin kita masih suka buka diam-diam alias budi. Buka diam-diam sih enggak bang. Tapi apa? Males-malesan sholatnya, baca Qur'annya, enggak sungguh-sungguh. 4 ciri orang bertakwa itu insya Allah ini valid ya. Yang pertama, al-makhafatu bil jalil. Artinya hatinya tuh selalu takut sama Allah. Tuh, kalau sampai sekarang hati kita selalu terpaut sama Allah, maka ciri orang bertakwa tuh tertanam di dalam hati kita. Ketika kita mau berbuat curang, tiba-tiba getaran dalam hati, Allah tuh melihat.
insya Allah itu tanda kita masih jadi orang yang bertakwa. Tiba-tiba dapat telepon dari doi minta ketemuan, terus hati kecil bilang jangan, gak boleh, itu dosa. Nah itu tanda tuh. Kalau ada getaran dalam hati kita untuk menolak maksiat, maka lakukanlah, jauhkanlah maksiat itu. Kalau kita turutin tuh maksiat, setan makin demen sama kita. Didemenin cewek demen kan Bin? Kalau didemenin setan, nah itu dia. Jadi jangan bikin di dalam hati ini sarang setan. Kalau misalnya ini udah hilang, coba latih. Aku pengen jadi orang yang takut sama Allah. Ada gejolak maksiat, hindarkan. Gitu ya. Itu yang pertama, al-makhafatu bil jalil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu takut sama Allah, kapanpun dan dimanapun. Hadisnya ittaqillaha haitsuma kunta. Hafalkan semuanya, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah engkau, kata Nabi, dimanapun dan kapanpun kau berada. Mau lagi di kamar mandi sekalipun, takut kepada Allah. Jangan sampai ada sabun bolong di kamar mandi. Ya, takut kepada Allah. Taib. Yang kedua, nah itu nggak usah kepanjangan ya. Itu masalah laki-laki. Yang kedua, ini definisi orang yang bertakwa adalah al-amalu bima fit tanzil. Al-amalu bima fit tanzil artinya rajin baca Quran. Itu dia. Sampai sekarang cek bacaan kita terhadap Al-Quran udah sampai mana? Di Ramadan kita boleh khatam sampai 30 juz, tapi setelah Ramadan masih enggak. Atau barangkali 1 juz pun enggak dalam sehari. Atau barangkali setahun, sebulan juga tuh Quran kagak kita baca-baca lagi. Ini hati-hati nih. Karena orang bertakwa tuh dekat sama Quran. Setelah takut kepada Allah, dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Al-qana'ah, qana'ah apa artinya? Kagak rakus, nggak maruk, demen berbagi. Ya, dapat duit, kasih temennya. Antum dapat proyek Pin, gede, traktir gurunya. Boro-boro ngaji doang, traktir kagak ya. Ingat, Ramadan tuh ada bagi-bagi takjil, ya kan? Ini nih pesan supaya nanti setelah Ramadan kita masih gemar berbagi. Di Syawal, di Dzulqa'dah sampai ketemu Ramadan lagi. Ya, al-qana'atu bil qalil. Dengan kita berbagi, insya Allah sifat pelit itu hilang. Karena yang paling dibenci kan sifat bakhil. Bakhil itu artinya pelit. Ya, terakhir yang keempat, sifat orang bertakwa itu al-isti'dadu liyaumir rahil. Artinya siap mati. Tuh. Jadi yang pertama takut kepada Allah, yang kedua gemar baca Quran, yang ketiga apa Pin? Hah, kan? Males kan begini. Yang ketiga nggak rakus, demen berbagi, qanaah, merasa cukup ya. Yang keempat apa Mam? Sifat orang bertakwa siap mati. Orang udah umur 60-70 udah wajar. Tapi kalau masih muda, ingat mati tuh keren banget sih. Bener. Kita kalau kemana-mana selalu ingat ada malaikat maut yang mengintai. Itu keren banget. Bener deh. Itu antep dah. Jadi mau kemana-mana takut. Kalau misalnya lagi buat dosa, dicabut, kan ngeri itu. Suul khotimah jadinya. Ya. Taib, itu dia. Ini koreksi bentar sebagai muqaddimah. Ada nggak 4 sifat ini dalam diri kita? Kalau misalnya tidak ada atau barangkali kurang, belum terlambat nih, masih hidup nih, masih bisa kita perbaiki. Ya, taib. Sahabatku yang mulia, para akhwat, para ikhwan, sahib wa sahibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita yang sudah di-share itu tentang apa sih? Apa jadwalnya? Materinya apa? Apa? Materi kita apa? Jal?
Pin. Yang anak kenal itu aja, jadi anak panggil. Antum siap-siap. Jal, Pin, Mam, Kri. Ada. Siapa lagi? Nanti kita kenalan ya. Ham, tuh Ham, kenal. Sampingnya Ilham siapa? Dan. Oh, Dan. Oke. Mencintainya jalan keselamatan. Itu dia. Tuh topiknya tuh. Mencintainya jalan keselamatan. Akhirnya anak senang. Senangnya kenapa? Karena topik bucin akhirnya terangkat. Kan sekarang lagi viral tuh di mana-mana. Bocah-bocah bucin, sinetron bucin, di YouTube bucin. Nah, sekarang topik cinta kita ambil. Mencintainya jalan keselamatan. Berarti ada cinta yang enggak selamat. Cinta yang menyelamatkan tuh apa, Bang? Ini sekarang kita mau bahas. Kita bedah dulu nih kata mencintainya. Cinta deh. Nah, apa itu cinta? Kalau masalah cinta, ana serahkan sama antum. Antum pasti paling jago. Ayo, siapa yang mau jawab apa itu cinta? Ikhwan, akhwat. Ternyata yang bucin kan bukan cuma ikhwan doang, akhwat juga bisa. Nah, coba jelasin apa sih cinta itu? Bisa? Serius, ini kita lagi serius. Pasti kan udah pada gede-gede ngerasain cinta. Mikir apa sih cinta tuh rasanya ya? Nah, itu coba didefinisikan. Maju ke depan. Sesingkat, sepadat, sepaham. Nah, gitu. Apa? Ya kan? Ngomong I love you gampang. Ya udah love. Arti love-nya itu apa? Ayo Pin, fadhal Pin. Harusnya tadi anda mau kasih hadiah bukunya buat si Alpin. Atau mau tukeran? Alpin duit, antum buku. Ditukar, antum duit, Alpin buku. Apa sih? Enggak ada yang jawab nih. Emang betul. Emang susah. Cinta itu susah banget loh diungkapkan dengan kata-kata. Dia cuma bisa kita rasakan, betul ya? Emang ada yang bisa jawab apa itu cinta? Kita ngerasain cinta, tapi nggak bisa kita keluarkan dengan kata-kata, betul kan? Pokoknya tuh cinta indah aja di hati. Kalau udah jatuh cinta, deg gitu kan? Ya kan? Bunyinya gimana sih? Deg juar gitu, meledak dah. Itu cinta. Ternyata memang cinta itu anugerah dari Allah. Allah berikan cinta kepada hati kita karena dialah yang maha mencintai. Allah maha mencintai, maka hambanya juga punya rasa cinta. Tapi sering banget hambanya salah jatuh cinta. Bikin status, itu bagus loh, bener nah. Allah maha cinta, tapi hambanya salah jatuh cinta. Bikin Anda sering lihat status antum. Itu ya, taib. Cinta dalam hati yang kita rasakan. Pokoknya kalau udah jatuh cinta indah banget ya. Seakan-akan dunia ini surga kalau udah jatuh cinta. Tapi perlu diingat, cinta kalau sudah berlebih, dia bisa jadi benci. Benci kalau berlebih, dia bisa jadi cinta. Itu perkataan siapa tuh? Itu sering loh jadi FYP. Itu sering tuh. Cinta berlebih, hati-hati, nanti jadi benci. Benci jangan berlebihan, nanti jadi cinta. FYP tuh. Itu kata-kata siapa tuh? Sahabat yang mulia, sahabat Nabi SAW. Kata-katanya sampai sekarang kita ingat. Itu dia kata-katanya. Kalau cinta, cinta sekedarnya. Kalau benci, benci sekedarnya. Kalau cinta berlebih nanti jadi benci. Benci sekedarnya. Kalau terlalu benci nanti kamu jadi cinta. Karena memang begitu segala sesuatu kalau kita taruh kepada makhluk berlebihan seperti itu, nanti ujungnya kecewa pasti. Ujungnya akan berbalik untuk kita. Kata-kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ya kan Ham? Ya enggak? Iya, langsung ingat kan? Oh iya, Ali bin Abi Thalib. Gua kenal tuh, Bang. Iya bener. Anda juga kenal. Sama kita berarti. Taib, cinta dan benci. Ya, cinta dalam hati, benci dalam hati. Kalau cinta tuh cenderung pengen kita deketin terus, ya kan? Bang, gue lagi cinta sama dia, gimana caranya supaya gue deket sama dia gitu. Tapi kalau lagi benci tuh pengennya ngejauh, gitu kan? Ya, betul ya. Cinta pengennya deket, kalau benci pengennya jauh. Itu dia. Tapi dua-duanya ada dalam hati.
Catatannya nggak boleh berlebihan. Udah, kita belum membahas yang macam-macam. Udah, kita bahas cintanya dulu nih. Kan lagi kita bedah mencintainya jalan keselamatan. Ya kan? Mencintainya jalan keselamatan. Kita lagi coba bedah apa itu cinta. Karena cinta dan benci sama. Ya, itu kata Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, biar cinta kita tidak berubah menjadi benci, cintanya kudu benar. Dan cinta yang benar itu, ini definisinya nih. Ini cinta yang benar. Kalau kita lagi jatuh cinta, pasti 3 cirinya. 3 cirinya. Salasu khisalin. Orang jatuh cinta cirinya 3. Yang pertama adalah dia sering banget nyebut namanya. Itu dia. Orang lagi jatuh cinta, namanya disebut-sebut terus. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia curhat, topiknya pasti tentang dia. Betul kan? Coba, nggak usah bohong. Emang bener nih prediksinya. Orang jatuh cinta pasti disebut mulu tuh orangnya. Ya. Yang kedua, pengen ketemu mulu. Salasu khisalin. Yang pertama, selalu mengingat namanya. Yang kedua, selalu pengen ketemu. Kalau kagak ketemu, hati tuh gerah pokoknya. Ya betul kan? Ada jujur aja sama gua mah. Ya kan? Pengen ketemu mulu. Dan yang ketiga, orang kalau udah jatuh cinta itu selalu nurutin apa kemauannya. Halo, mau apa yang mau ini? Disebut udah. Apapun yang kau mau akan kuturuti, begitu. Walaupun aku harus mendaki gunung demi dirimu, akan kurelakan semuanya. Kan begitu tuh. Tuh orang jatuh cinta. Selalu menyebut namanya, pengen ketemu terus. Ini Nabi yang menyebutkan. Dan apa? Apapun kemauannya pasti akan dituruti. Itu orang jatuh cinta. Ya. Taib. Ini catatan besar nih. Karena dampak rasa itu sebegitu besarnya, maka ada sebuah ungkapan, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Ulangi pin. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Mam, ulangi. Asyhadu an la ilaha. Artinya man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang mencintai sesuatu itu, maka pasti dia akan menjadi budaknya, menjadi hambanya. Tuh, cinta tuh membutakan benar. Cinta tuh menjadikan kita mabuk benar. Betul. Ya, ini ana lagi menyadarkan antum. Oh, benar Bang, cinta memang begitu. Ya, cinta itu membuat mabuk, cinta tuh membutakan segala-galanya. Karena cinta kita bisa melakukan apapun, bahkan yang dilarang sekalipun. Taib, itu tentang cinta. Dan perlu kita catat sekali lagi bahwa inilah topiknya. Karena cinta itu bisa memabukkan kita, bisa membutakan kita, maka berhati-hatilah dalam urusan cinta. Tuh. Ini yang ana bahas tentang cinta itu ada yang nggak selamat loh. Makanya anak angkat topiknya cinta yang menyelamatkan tuh apa Bang? Pasti antum tahu jawabannya, ya. Ini cinta yang nggak selamat nih. Cinta sama makhluk pasti ujungnya sengsara. Cinta pada manusia berujung sengsara, tetapi cinta pada Allah akan bahagia. Mantap, mantap kan? Status Bang, status lagi. Ayo. Cinta kepada manusia berujung sengsara, cinta kepada Allah akan bahagia. Dah itu dia. Jadi cinta yang menyelamatkan, cinta kepada Allah. Selesai topik kita. Dah kan? Baik, masih ada waktu, kita perlebar lagi. Cinta kepada Allah. Tapi tadi cinta tuh tandanya apa sih? Sebutkan dong. 1, pin. Ana mau alpin, nggak mau yang lain. Ana maunya alpin. Tanda cinta tuh tadi 3 pin. Apa yang pertama? Emang nggak bisa dimaafin sih. Fix. Apa pin?
Apa? Coba satu. Habis ini nanti akhwat santai. Ya, terus. Nah, terus. Rasulullah. Maju. Ayo maju. Ta'an. Selalu menyebut namanya, ingin bertemu dan menuruti kemauannya. Itu orang jatuh cinta. Antum nggak bilang apa-apa mana? Taib. Nah sekarang kita kalau cinta sama Allah kayak begitu enggak? Kita selalu ingat Allah dengan menyebutnya, dengan menyebut kebaikannya, berzikir lisan kita, begitu enggak? Katanya kan kita cinta Allah nih. Oh iya bang, kalau cinta yang menyelamatkan tuh cinta Allah. Ya gue cinta banget sama Allah. Oke, kalau gitu Quran tuh sering kamu baca enggak? Karena kalau kamu sering baca Quran, itu tanda cintamu. Kan Quran itu kalamnya Allah. Kamu sering ingat Allah enggak? Kalau lagi ketemu tuh yang dibicarakan tentang Allah enggak? Kemudian yang kedua, Allah tuh selalu turun ke dunia pas kapan? Tahajud. Sering tahajud enggak? Ini tanda kita cinta Allah nih. Yang ketiga, Allah minta kita jauhi zina, jauhi pacaran. Kita jauhi enggak? Karena Allah larang, Allah perintah. Kalau perintah taati, larang jauhi. Kita udah begitu enggak? Itu cinta. Kita udah begitu enggak sama Allah? Gitu ya? Taib. Pertanyaan dulu untuk akhwat. Tadi kan ikhwan ya, sekarang akhwat. Akhwat, tadi ana bilang ada dua kalimat yang tidak boleh putus setiap hari, selalu kita ucapkan. Dua kalimat itu adalah gampang itu. Dua kalimat itu adalah, ada dua kalimat yang nggak boleh putus kita ucapkan setiap hari. Yang pertama apa? Itu masih awal muqaddimah sih. Kalau nggak tahu ya kita lempar ke Alpin lagi. Dia pulang kaya nih, bisa beli Ferrari. Alhamdulillah dan iya maju. Alhamdulillah bentuk syukur, salawat bentuk kita ingat kepada sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kenapa tuh? Kenapa? Ana lupa nama. Siapa nama dia? Kenapa? Sekarang kita kasih tutorial. Tutorial kalau kita jatuh cinta tuh karena apa sih? Karena indah ya kan? Kita kalau udah cinta, karena dia cantik gitu. Kita jatuh cinta ngelihat keindahan. Sekarang kalau kita mau cinta sama Allah, itu Allah tuh yang paling indah dah. Coba ciptaan Allah ini. Bahkan wanita yang antum anggap indah itu ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan wanita seindah ini, bagaimana dengan Allahnya? Gitu loh. Jadi sadari betul. Kita bisa cinta kalau kita melihat segala sesuatu yang indah. Maka sadari kalau kita mau cinta sama Allah, bahwa Allah itu yang paling indah. Innallaha yuhibbul jamal. Allah itu cinta. Uhibbul jamal, dengan segala sesuatu yang indah, karena Allah itu indah. Apa? Anda nggak doa? Kok amin? Gitu ya? Nih, ini dan keindahannya. Berarti Allah maha indah. Cinta Allah. Dah. Kita cinta sama makhluk karena fisiknya, maka ingat yang menciptakan seindah itu adalah Allah. Maka Allah yang lebih pantas kita cintai. Jadi tanamkan tuh, mulai hari ini kalau memang benar kita cinta sama Allah, terapkan 3 hal tadi. Kita sering baca Quran, ingat Allah tuh, sebut namanya, sering zikir. Kemudian salat malam, Allah turun, Allah pengen ketemu sama hambanya dalam salat tahajud kita. Bahkan gak salat tahajud pun kita datang ke masjid, Allah itu selalu ada untuk hambanya.
Innallaha qaribun, Allah tuh qarib, dekat sama kita. Dan yang ketiga, turuti segala kemauan Allah. Allah perintah, taat. Allah larang, jauhi. Gitu. Gitu ya, Pi ya. Tadi nama antum Aliando kan? Baik. Dah, sekarang nih detik-detik berakhir. Kita bahaya sekali kalau meletakkan rasa ini, rasa cinta kita kepada makhluk tuh bahaya. Kenapa bahayanya? Karena bisa membahayakan diri kita, lupa pada tujuan hidup kita. Coba, ana mau tanya sekarang, tujuan kita hidup itu apa? Tadi akhwat ya, sekarang ikhwan. Kita kalau udah jatuh cinta sama makhluk, kadang kita lupa sama tujuan hidup kita. Nah, tujuan hidup kita tuh apa sih? Loh, antum kan hidup semua nih. Ya udah, tujuan hidup antum apa? Mau kaya bang? Oh boleh. Apa lagi? Ekri, ayolah antum belum. Jal. Bersenang-senang. Kata siapa? Ayo bro. Tujuan kita masuk surga. Ada lagi? Jal. Beribadah kepada Allah. Tapi antum muda kan? Jadi enggak. jadi zong Jal. Sorry Jal, bukan apa-apa nih. Oke. Biar lebih real, coba kita buka Quran kita. Dari tadi kita nggak buka Quran. Yuk ambil Quran. Kita buka surah Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat itu juz ke-27 dan udah mau berakhir. Ayo fadal. Ambil Quran, Bro. Ambil. Ayo. Ana nengok lagi harus sudah ambil. Oh, belum. Oke. Oh, jadi gitu mana? Ya besok ana enggak ngisi lagi dah. Ana ngambek nih. Udah, ayo. Udah, jangan malas-malas ya. Kita sama-sama semangat. Ini yang malas sebenarnya bukan antum doang. Ana juga malas. Semua orang tuh pada hakikatnya punya rasa malas, punya rasa jenuh. Tapi apa iya diturutin? Apa iya mau malas-malesan? Sedangkan surga itu bisa diraih dengan sungguh-sungguh, dengan berkorban, bukan dengan malas-malesan gitu ya. Emang pengennya mah sekarang rebahan, ya kan Pi? Ya kan? Pengennya rebahan kan? Pengennya rebahan. Ya udah, kita nggak buka-buka Quran ya tadi. Buka ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Ayo bro. Sehat. Alhamdulillah. Hati-hati ya, nanti tumpah. Ini minumnya, hati-hati. Ya, oke. Buka Az-Zariyat 56 dah. Yuk, posisinya ada di sebelah kanan. Paling atas agak bawah dikit. Ya. Oke. Apa? Kalau udah dibuka kita baca bareng-bareng aja nggak sih? Biar enak gitu. Udah belum? Az-Zariyat ayat 56. Halamannya? Nanya halaman. Halamannya 523 kalau di mushaf Rosem Usmani. 523 kalau di Rosem Usmani. Nah, Quran antum kayaknya sama deh. 523. Udah ketemu. Udah, keren Bon. Ana suka semangat antum kayak gini. Ya. Abangnya si Muti kan? Nah, tuh. Ya kan? Mau jadi abangnya Muti atau abang Dah ya. Kalau udah kita baca bareng-bareng dari santai Pi, santai. Udah jangan dilepas banget. Nanti kalau misalnya udah beres baru antum mau ketawa aja nggak apa-apa. Ya santai. Kita baca dari ayat 55 ya. Ready? Ayat 55 Az-Zariyat. Kita baca bareng-bareng sampai 56. Ready ya? Udah ketemu, Mam? Kamu udah ketemu? Oke. Wahid, isnani, salasah. Kita ta'uz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Itu 54 tadi ya. Baca terjemahannya akhwat 54. Nah, apa? 54. Hah? Hamna? Ada hamna kan? Apa terjemahannya? Oke, 55 langsung sama 56 diborong sama sahabat kita tercinta Muhammad Alfian Syah. Silakan Alvin, ayo. Suara antum terlalu merdu, Bin. Anda kalau ngedengar suara antum mau nangis gitu. Bener dah. Ini mau nangis nih. Ayo buku Bin. Ayo 55 dan 56. 56. Apa Bin? Ayo Bon, udah baca kan? Udah, ayo. Udah selesai. Baik. Itu dia. Dalil tujuan hidup kita tuh ibadah. Dalilnya ada Riyad 56. Kita dalam hidup tuh ibadah. Dan asal kita tahu rukun ibadah tuh kan 3. Yang pertama al-hubbu. Kita harus ada cinta kalau mau ibadah. Cintanya sama Allah. Itu ibadah. Ya kan? Itu harus cinta tuh. Kalau kita nggak cinta kurang. Ibadah kita kurang. Rukun ibadah yang pertama cinta, hub. Yang kedua raja. Raja itu harapan. Dan yang ketiga khauf. Harus hadir rasa takut kita. Jadi kalau kita lagi ibadah, ada nggak 3 ini? Kita cinta nggak sama Allah pas ibadah tuh? Kita hanya berharap nggak sama Allah? Bukan berharap amplop datang ke sini. Kita takut nggak sih sama Allah pas lagi ibadah tuh? Gitu ya. Jadi rukun ibadah 3. Yang pertama adalah al-hubbu, cinta kepada Allah. Tuh, balik lagi kepada cinta. Taib, dah sekarang udah detik-detik, udah tinggal berapa menit lagi? Kita buka Ali Imran ayat 31. Ini bimbingan Al-Quran. Bimbingan Al-Quran. Kalau kita cinta sama Allah tuh harus bagaimana? Dari tadi udah ya, anak panjang lebar ngomong, antum tinggal buka catatan aja versi lengkapnya, atau nanti bisa lihat di video ini. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya. Ini terakhir nih, ini ayat terakhir. Ali Imran ayat 31. Posisinya ada di sebelah kiri, agak ke bawah dikit, di atas ya. Dia barisan halaman yauma tajidu kullu nafsin. Ah, itu kalau nggak salah. Betul nggak? Betul ya? Coba Anda juga ngecek lah. Entah karena salah lagi. Oh betul. 31. Kita baca bareng-bareng lagi. Biar di sini kita dapat keberkahan dari majelis ilmu dan juga kita dapat keberkahan dari baca Quran. Ayat 30 dan 31 kita baca bareng-bareng ya. Bahkan 32 juga bagus ayatnya. Sampai 32 kita baca. Udah ketemu semua? Udah Bon? Bon? Oh mantap. Itu buku Bon, bukan kipas. Untuk nyakitin Anda begitu. Oke. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirkumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Kri, baca Kri 30-nya. Ingatlah pada hari hati-hati jiwa mendapatkan balasan atas cinta-cinta yang telah dikerjakannya atas kepadanya. Itu juga balasan atas kesalahan dan kebijakan. Dan berharap kiranya dalam kehidupan kalian dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri misalnya Allah mempunyai terhadap hamba-hambanya. Ayo Jal, ayat 31. Kamu baca 32. Nah iya. Nah itu dia. Itu ayat bimbingan Quran. Kalau kita mau cinta sama Allah, caranya apa? Fattabi'uni. Caranya coba kau cinta juga sama nabimu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kita cinta sama Nabi Muhammad ittiba'. Ikuti semua apapun itu minal aqwali wal af'al. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan, ikuti. Bentuk kita sungguh-sungguh cinta sama Allah. Nah, kalau kita udah benar begitu, ingat nih, kalau cinta sama Allah, Allah tuh kasih hadiah sama kita. Allah tuh nggak PHP, nggak kayak manusia yang suka PHP orang. Allah itu udah dicintai, yuhibbukumullah. Ini ganjaran pertama. Allah pasti bakalan cinta juga sama kita. Ini yang pertama nih. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua dosa. Bayangin, hidup ini penuh dosa, Allah ampuni dosa. Ringan langkah hidup, selamat hidup. Tuh dia, itu cinta yang menyelamatkan. Cinta Allah, Allah cinta, Allah ampuni dosa. Enggak ada dosa, selamat hidup. Semua lancar. Karena semua beban hidup ini karena dosa. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Tayyib. Khalas ya. Itu dia tentang ayat 31 dari Ali Imran. Sekarang coba kita bagi-bagi hadiah dikit lagi. Nih sisa dikit ya. Tapi insya Allah ini yang paling spesial. Siapa dulu nih? Ikhwan dulu. Coba dari yang paling pojok, tengah, sama pinggir gitu. Atau Pi, antum bisa jawab nggak? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan mungkin ya harus mikir sih. Siapa? Atau siapapun ya, ikhwan dulu. Tayyib. Rukun ibadah itu ada 3, sebutkan. Ikhwan. Rukun ibadah ada 3. Sebutkan. Antum kan udah nggak bisa. Kri, ayolah. Antum belum kan? Iya, coba rukun ibadah 3 apa? Antum? Cinta kepada Allah. Terus? Berharap kepadanya. Takut akan siksanya. Maju. Ikhwan khalas al-an akhwat. Mantap ya? Mantap. Apa dalil dari tujuan hidup kita? Dalil surah apa, ayat berapa? Akhwat. Tujuan hidup. Apa? Iya, maju. Kamu siapa? Rofa, bukan ya? Oh, bukan. Mirip semua kok pakai masker ya. Oke. Terakhir, Lutfi. Pokoknya kalau bukan Lutfi Anda nggak mau. Oke, Lutfi ya.
Dia udah datang belum pas ana bilang ciri orang bertakwa? Udah ya? Udah, oke. Ciri orang bertakwa yang ketiga. Ya udah, nggak Lutfi deh, siapa dah yang paling bisa? Ciri orang bertakwa nomor 3. Tadi kan nomor 1-nya apa? Pas yang ketiga apa? Imam. Ayo Pak Imam. Hah? Siap mati. Pede banget lagi antum. Antum kalau udah siap mati ya bilang, nanti pas lebaran haji siap-siap. Siap-siap. Ayo nomor 3 orang bertakwa apa? Gampang ini. Ih, kecewa sih anda. Udah besok anda nggak mau lagi dah. Apa? Mam. Itu rukun ibadah takut. Bukan, takut kepada Allah nomor 1 juga. Apa? Iya, qanaah. Oh dia dulu. Ayo maju. Ta'al. Qanaah, al-qanaa'atu bil qalil. Merasa cukup dengan apa yang ada, artinya gemar berbagi. Barakallahu fiik. Khalas. Semoga Allah berkahi kita, Allah limpahkan rahmatnya. Kita akhiri perjumpaan kita. Yuk dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.